Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ulul Azmi di materi kita yang terbaru, yaitu materi sholat dan zikir yang menjadi benteng pertahanan diri dari segala tingkah kejahatan. Sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka hendaklah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, menurut kekuatan kita masing-masing, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah fitini wa dunia hatta al-akhirah. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anakku sekalian, kesempatan kali ini kita membahas tentang sholat dan zikir yang menjadi benteng pertahanan diri dari kejahatan. Mari kita bahas bersama tentang kekuatan sholat dan zikir dalam menjaga diri dari pengaruh negatif dan kejahatan. Sudah siap anak-anakku sekalian? Kalau sudah siap, let's go. Kita belajar bersama. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sholat dan zikir itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita itu adalah manusia yang beragama. Agama kita adalah agama Islam, agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal yang terpenting, melaksanakan sholat adalah wajib. Melaksanakan sholat sekali lagi adalah wajib. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah sarana atau media kita untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, apakah sholat itu begitu penting? Apakah zikir itu begitu penting? Ternyata penting sekali anak-anakku sekalian. Sama halnya pentingnya kita dalam makan, pentingnya kita dalam berolahraga, dalam setiap kegiatan kita. Kalau olahraga, kita memperbaiki atau menguatkan jasad atau jiwa kita, atau fisik kita. Sedangkan sholat kita gunakan untuk menguatkan jiwa dan juga menguatkan pikiran kita. Kalau orang sudah rajin sholat, maka bisa dipastikan dia akan bisa mencegah dirinya dari berbuat yang buruk. Maka dengan sholat kita harus sering-sering sekali untuk melaksanakannya. Karena apa? Pentingnya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diimplementasikan atau dikuatkan atau dibuktikan dengan cara melaksanakan sholat. Next, sholat itu memiliki hubungan yang sangat baik sekali, bahkan hubungan yang sangat hebat sekali. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan adalah yang pertama rukun Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat yang menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim. Tentu kita semuanya sudah paham bahwasanya sholat kita adalah amal ibadah yang paling utama. Amal ibadah kita yang bisa kita amal ibadah kita yang bisa kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Orang kalau sholatnya bagus, maka hidupnya juga bagus. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena kalau orang sudah rajin melaksanakan sholat, maka dia pasti orang yang sangat menghargai waktu. Tentu kita lihat, kita tahu sendiri. Pagi hari dia bangun, dia melaksanakan sholat subuh. Dia sudah menghargai waktu pagi. Siang hari, duhur, dia melaksanakan sholat duhur. Dia menghargai waktu siang. Sore hari, dia melaksanakan sholat asar. Maka dia menghargai waktu sore. Pun begitu juga dengan waktu maghrib dan waktu isya atau malam hari. Orang-orang yang sudah rajin melaksanakan sholat seperti itu, insya Allah dia sudah bisa menghargai waktu. Waktunya tidak terbuang sia-sia. Dia sekolah, dia bekerja, dia berkuliah, atau apapun itu. Ujung-ujungnya hanya satu, yaitu dirinya digunakan semua potensi yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komunikasi spiritual.
Melalui sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan memohon perlindungannya dari segala apapun. Karena sarana yang paling utama adalah sholat, karena as-salatu wa du'a. Ad-du'a huwal ibadah. Sholat itu adalah sebuah doa atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sholat itulah kita bisa meminta tolong, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau melaksanakan maksiat pun dia akan takut. Kalau dia sudah rajin melaksanakan sholat, dia mau melakukan perbuatan yang jelek itu, dia itu sungkan, dia takut. Nah, ujung-ujungnya kalau orang yang sudah rajin sholat, maka dia sudah membersihkan atau menjernihkan jiwanya. Next. Manfaat sholat dalam kehidupan kita itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama menjadi perisai, yang kedua menjadi buah ketenangan, yang ketiga adalah kecerdasan kita. Perisai yang paling utama itu adalah perisai sholat. Kalau kita sudah rajin sholat, insya Allah hidup kita akan bermanfaat. Orang kalau rajin sholat, dia pasti akan mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Orang kalau rajin sholat, maka dia telah menciptakan perisai atau menciptakan penghalang. Penghalang dari apa? Perisai dari apa? Perisai dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Selanjutnya, orang kalau sholat itu maknanya dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia itu melaksanakan suatu tindakan, yaitu tindakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ibadah yang bisa kita lakukan selain kita itu sholat. Apa? Ibadah itu adalah zikir. Zikir itu mengucapkan lafaz-lafaz yang bagus, lafaz-lafaz yang bermanfaat, lafaz-lafaz yang bagaimana? Lafaz-lafaz yang bisa menunjukkan kita bahwasanya kita itu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimat-kalimat kalau kita mendapatkan rezeki, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mendapatkan kesalahan atau kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Kalau ada orang yang gumun atau orang yang dia itu heran dengan sesuatu, maka dia mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Apa fungsi zikir? Mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Satu, zikir itu bisa melekatkan hati kita atau mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa selain bermanfaat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, zikir juga bisa mengingat kita. Mengingatkan apa? Mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan jiwa kita menjadi tenang. Ini manfaat zikir seperti itu, menghilangkan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Kalau kita suka zikir, mendapatkan rezeki, kita alhamdulillah. Kita sadar bahwa rezeki itu datangnya tidak hanya dari tangan kita, tetapi juga yang lebih utama, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jenis-jenis zikir itu? Banyak sekali. Ada zikir lafaz seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada juga zikir yang dalam hati. Allah, 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 Allah. Banyak sekali seperti istighfar. Itu juga zikir. Yang penting, apapun lafaz zikirnya, kita tahu penempatannya. Kalau mendapat rezeki, sekali lagi tadi apa? Mengucapkan alhamdulillah. Mendapatkan bahaya, mengucapkan atau mendapatkan musibah, mengucapkan innalillah. Kalau mendapatkan sesuatu yang mengherankan, mengucapkan masya Allah. Itulah yang namanya zikir. Ada lafaz dikuatkan dalam hati dan diimplementasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Loh, zikir itu keterkaitannya apa untuk zikir dan sholat itu untuk mencegah kejahatan? Nah itu, kalau orang sudah rajin sholat, pasti dia itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan waktu sholat saja dia ingat, apalagi dengan Allah. Nah, fungsinya zikir apa? Sama. Zikir itu bisa dilakukan selain di luar jam sholat. Kalau orang suka berzikir, insya Allah, dia itu tidak ada kesempatan kok untuk apa? Untuk melakukan kejahatan.
Mau melakukan maksiat lisan saja dia takut. Dia lebih memilih untuk mengucapkan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh apa yang bisa kejahatan yang bisa dicegah oleh sholat dan zikir. Satu, korupsi. Orang kalau suka berzikir, orang kalau rajin sholat, dia itu soleh jiwanya. Lihat, dia itu takut untuk melakukan korupsi. Ada juga orang yang takut melakukan pencurian, dia takut. Kekerasan, dia takut. Kenapa takut? Karena semuanya yang ada di dunia ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan apapun, dia itu pasti berpikir dulu. Dan kemudian kalau yang dilakukan itu salah, maka dia pasti ingat bahwa hal tersebut salah. Itu semua bisa terjadi karena apa? Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Next. Praktek sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Satu, yang jelas ada sholat 5 waktu. Ada juga sholat-sholat sunnah. Ada juga sholat-sholat yang dilakukan yang mengiringi sholat wajib, seperti sholat rawatib. Membaca zikir setelah sholat, membaca zikir ketika mendapat suatu apapun, itu namanya zikir. Semuanya bisa kita lakukan. Dan itu semua pasti bisa mencegah diri kita dari apa? Dari melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang paling utama, sholat dan zikir itu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, yang terpenting dari sampean itu apa? Yang paling penting sampean semuanya harus istiqomah. Istiqomah untuk melakukan sholat, istiqomah untuk melaksanakan zikir, istiqomah untuk melaksanakan apapun itu perintah agama yang bagus. Karena apa? Satu, fungsinya bisa menjadikan benteng kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dua, kita pasti akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Yang ketiga, insya Allah hidup kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu ya anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya Bapak kira sudah paham. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan share dan komen. Silahkan komen di YouTube Bapak atau bisa komen di TikTok. Silahkan. Yang terpenting jangan lupa rajin sholat, rajin berzikir. Insya Allah hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Atas salah-salah kata dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.